Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Jadi di kelompok 1 ini terdiri dari Kristina Ayuningsih 5, Dina Yuniar Putriana 14, Marta Ratnasari 17, dan Arya Rahim Putra 156. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi produksi Cobb Douglas pada komoditas cabai keriting organik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Dari gambar di atas, uji normalitas dengan PP plot of regression standardisasi 2 menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar di sepanjang garis diagonal itu mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Terlihat pada tabel uji multikolinearitas bisa dilihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance value lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model regresi tersebut. Dari sini saya akan menjelaskan tentang heterogenastisitas. Dari gambar di atas diketahui bahwa dapat dibuat plot variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dari plot yang didapat menunjukkan data cenderung menyebar, sehingga data yang dikumpulkan kemudian dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Selanjutnya kami akan membahas tentang uji autokorelasi. Jadi di sini kami menggunakan data sebanyak 20. Jadi sehingga dapat diketahui bahwa tabel model summary nilai Darwin-Watson sebesar 1,748. Sehingga diperoleh nilai DU sebesar 1,6763, nilai DL 0,9976. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,748 lebih besar dari batas atas DU yakni 1,6763 dan kurang dari 4 min DU yaitu 4 min 1,6763 dan mendapatkan hasil sebanyak 2,3237. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis berdasarkan tabel ANOVA di atas. Diketahui nilai F hitung sebesar 39,773, lebih besar dari 3,60, maka HI diterima. Sedangkan pada nilai SIK diketahui bahwa nilai SIK lebih kecil daripada 0,05, maka HI H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3, X2, dan X1 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,882 atau dipersenkan menjadi 88,2%. Artinya adalah variabel independen X3, X2, X1 mampu menjelaskan variabel dependen Y atau Y sebesar 88,2%, sedangkan sisanya 11,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 88,2% menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimaksud dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil koefisien analisis berganda. Jadi analisis regresi linear berganda ini yang diolah dengan bantuan SPSS menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan ln 9,018 plus min 0,106 ln X1 plus 0,245 ln X2 plus 0,913 ln X3. Dari bentuk transformasi fungsi produksi Cobb Douglas di atas, maka bentuk tersebut diubah dalam bentuk fungsi produksi Cobb Douglas sehingga persamaannya akan menjadi Y sama dengan 749,263 X1 pangkat 0,245
0,094, X2 pangkat 0,241, X3 pangkat 0,906. Jadi berdasarkan hasil analisis di atas, besarnya elastisitas dari masing-masing variabel independen dapat dilihat dari besarnya koefisien pangkat pada setiap variabel independennya. Elastisitas bibit atau X1 sebesar min 0,094, elastisitas pupuk atau X2 sebesar 0,241, elastisitas lahan atau X3 sebesar 0,906. Sedangkan besarnya return of scale dapat dihitung dengan cara menjumlahkan koefisien pangkat dari masing-masing variabel independennya, yaitu min 0,094 plus 0,241 plus 906 sama dengan 1,053 yang menunjukkan bahwa alfa plus beta lebih dari 1. Maka produksi cabai keriting organik disebut dengan increasing return of scale. Maksudnya, jika input-input ditambah, maka output akan bertambah besarnya. Sekian yang dapat dijelaskan dari kelompok 1 mengenai fungsi produksi Kopdoglas pada komoditas cabai keriting organik. Apabila ada kesalahan maupun kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.